Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan membaca hadis 100 hadis ya yang berkaitan dengan muslimah. Tentunya setelah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-14 ya. Kita ulang per 10 hadis. Hadis yang ke-10 berkaitan dengan masalah berhati-hati dengan urusan dunia. Kemudian lelaki berhati-hati dengan urusan perempuan. Itu hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11, perempuan tersebut tidak diizinkan untuk berjabat tangan kecuali dengan mahramnya. Sudah kita sebutkan juga siapa itu mahram seorang perempuan. Dan yang hadis yang ke-12 itu adalah wanita dilarang untuk berdua-duaan dengan lawan jenisnya, yaitu lelaki, karena yang ketiganya tersebut adalah syaitan. Yang ke-13 yaitu berhiaslah akan tetapi tidak melanggar aturan syariat. Itu hadis yang ke-13. Ya, hadis yang ke-14 kita baca. Semoga dengan kita membaca hadis ini, aktivitas kita sebagai seorang perempuan itu berada di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis yang ke-14, yaitu Al-Kasiyat Al-Ariyat. Al-Kasiyat Al-Ariyat, ciri wanita penghuni neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Yang pertama, suatu kaum yang membawa pelecut cemeti seperti ekor sapi yang dengannya ia memukul manusia. Yang kedua, wanisaun kasiyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang, mumilatun mailatun, yang berjalan berlenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-mailah, kepalanya seperti punuk onta yang miring, la yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium bau surga, wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza, padahal aroma surga bisa tercium dari jarak yang sejauh perjalanan sekian dan sekian. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tahdzir, peringatan kepada dua kelompok orang, bahwasanya jauhkanlah dua sifat ini. Jauhkanlah dua sifat ini, karena apabila seseorang memiliki dua sifat ini, maka dia terancam itu tidak akan masuk ke dalam surga. Kita lihat apa kelompok yang pertama. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Kelompok yang pertama adalah disebutkan oleh para pensyarah hadis
bahwasanya adalah petugas yang sering memukul orang tanpa ada unsur kebenaran, tanpa hak dia memukul orang. Dia seorang petugas, kemudian dia memukul orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang benar, maka dia terancam dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah perempuan. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Loh, bagaimana dia berpakaian tapi telanjang? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, wanita dihukumi seseorang itu dihukumi dia berpakaian akan tetapi telanjang, itu ada 3 modelnya, ada 3 bentuknya. Bentuk yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa bentuknya? Orang berpakaian tapi sejatinya dia telanjang. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, takshifu syai'an min badaniha izharan li jamaliha. Yang pertama adalah dia menyingkap sebagian dari anggota tubuhnya untuk menampakkan kecantikannya, untuk eksis dia, menampakkan keindahan dia. Dia tampakkan sebagian anggota tubuh yang wajib untuk ditutupi. Dan sudah kita singgung pada pembahasan yang lalu bahwasanya semua anggota badan perempuan tersebut disepakati oleh ulama itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Memang ini diperselisihkan oleh ulama, tetapi selain wajah dan telapak tangan, semua ulama menyatakan ini adalah aurat dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Ini adalah aurat. Kalau itu tidak ditutupi, yang aurat tersebut tidak ditutupi, meskipun kelihatan sedikit kelihatan, maka termasuk kriteria orang yang berpakaian, akan tetapi dihukumi telanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk orang yang berpakaian dan dihukumi telanjang adalah beliau melanjutkan, yalbasu thiyaban riqaqan tasifu ma tahtaha. Yang kedua kriterianya adalah dihukumi berpakaian tapi telanjang, dia memakai pakaian yang transparan, tembus pandang, sehingga di balik pakaiannya tersebut kelihatan kulitnya, kelihatan tubuhnya. Dia pakaiannya mungkin bisa jadi menutup aurat semuanya, akan tetapi pakaian ini tembus pandang, pakaian ini transparan, maka termasuk dia berpakaian dan dihukumi telanjang. Yang ketiga, yang pertama dan kedua itu adalah penjelasan Imam Nawawi, kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang ketiga adalah bi an yalbasa malabisa dayiqatan fahiya satiratun anir ru'yah lakinnaha mubdiyatun limafatinil mar'ah. Yang ketiga, seseorang perempuan tersebut dihukumi dia berpakaian tapi dihukumi telanjang. Yang ketiga adalah dia memakai pakaian yang ketat, sehingga dengan pakaian yang ketat tersebut itu menampakkan lekukan tubuhnya. Mungkin tertutup, lebih banyak tertutupnya, akan tetapi pakaian tersebut ketat, sempit, sehingga menghasilkan lekuk tubuh yang terlihat sama orang lain. Nah, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini kriteria orang yang berpakaian tapi dihukumi telanjang. Salah satu kriteria saja
ada pada seseorang perempuan yang muslimah, maka dia terancam dengan hadis ini. Salah satu saja, maka terancam dengan hadis ini. Apalagi pada seseorang tersebut terpenuhi 3 sekaligus padanya. Pakaian dia tidak menutup aurat, plus ketat, plus tembus pandang. Apalagi yang kurang? Berarti cukup sudah. 3 semuanya mencakup pada diri seseorang muslimah. Tentu ancamannya lebih besar lagi. Itu yang pertama, ancamannya. Jadi ada 3 kriteria, 3 penafsiran seseorang tersebut dihukumi berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, beliau mengatakan ma'ilatun mumilat. Sifat yang kedua, kalau tadi kan perempuan ya, sifat dia yang pertama tersebut dia berpakaian tapi telanjang, ada 3 model. Dan yang kedua adalah ma'ilatun mumilatun. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, apa artinya ma'ilat? Ma'ilat itu artinya secara bahasa adalah orang yang miring, tidak lurus. Artinya ma'ilat itu adalah cenderung untuk tidak menjaga kehormatan dirinya. Cenderung untuk tidak menjaga kehormatan diri dia sebagai perempuan, maka nama istilahnya ma'ilat. Perempuan yang cenderung untuk tidak menjaga kehormatan dirinya, yaitu gampangan untuk interaksi sama yang bukan mahram, tidak ada kebutuhan, yaitu mudah kesana kemari sama lelaki yang bukan mahram dia, mudah ngobrol ini dan itu sama lelaki yang bukan mahram dia, mudah ketemuan sama lelaki yang bukan mahram dia, maka namanya adalah ma'ilat, yaitu perempuan yang cenderung untuk tidak menjaga kehormatan dirinya. Kemudian mumilat. Nah, yang mumilat ini para hadirat lebih parah lagi ketimbang ma'ilat. Kalau mumilat, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yu'allimna ghairahunna mithla fi'lihinna. Yang mumilat itu adalah dia mengajarkan orang lain seperti perbuatan dia. Dia menelurkan ilmu kepada orang lain, akan tetapi ilmu tersebut ilmu yang salah. Yang tadi dia bertindak untuk diri dia. Dia cenderung untuk tidak menjaga kehormatan dia. Mumilat, dia ajak orang lain. Dia adalah juru bicara perempuan untuk mengajak orang lain agar tidak menjaga kehormatan dirinya. Dia adalah orang yang terdepan mengajak perempuan yang lain. Dia adalah provokatornya. Dia adalah orang yang di depan untuk menyeru, untuk mengajak sebagian kawan-kawan perempuannya untuk mengikut gaya dia. Ini namanya apa? Mumilat. Ini lebih parah lagi. Karena ini bisa melahirkan na'udzubillah yang disebut istilahnya dosa jariyah. Dosa yang beranak pinak. Sebagaimana pahala itu bisa bercabang-cabang, bisa beranak pinak, kalau seandainya kebaikan yang kita ajarkan kepada yang lain, maka pahala tersebut bisa beranak pinak. Pahala tersebut panjang rentetannya. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang tersebut mengajarkan kepada hal-hal yang buruk, seorang perempuan mengajarkan secara lisan atau mengajarkan secara praktek, karena pengajaran tersebut para hadirat bisa jadi dicontoh oleh seseorang melalui praktek dia.
praktek ibu rumah tangga, dilihat sama anak bagaimana muamalah interaksi ibunya, bisa dicontoh sama anaknya, meskipun dia tidak mengajarkan secara langsung. Akan tetapi seorang anak tersebut bisa melihat, bisa mendapatkan ilmu dari praktek yang dikerjakan ibunya, praktek yang dikerjakan uminya di rumah. Sehingga kalau seandainya praktek ajaran yang kita tinggalkan, contoh yang dilihat oleh anak-anak itu merupakan keburukan, maka bagian dari mumilat, yaitu mengajak orang, ini lebih parah lagi. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, mailat, cenderung untuk tidak menjaga kehormatan diri. Mumilat, mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan dirinya. Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, yaitu kepala dia itu jilbab istilahnya mungkin sekarang jilbab penuh onta ya. Ini dia berjilbab, dia menutup aurat, rambut kan aurat ya, dia menutup aurat, akan tetapi metode dia menutup tersebut tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ketika rambut ditutup dengan menggunakan hijab atau jilbab, maka ada satu larangan yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah, yaitu jangan sampai dia berjilbab dan jilbabnya tren sekarang yang diistilahkan dengan jilbab penuh onta. Berjilbab, tapi apakah dia boleh untuk mengepang rambutnya? Jawabannya boleh, tapi ke arah kepangnya ke bawah. Tapi kalau seandainya ke atas, bersatunya di atas sehingga menghasilkan tinggi kelihatan, maka ini namanya jilbab penuh onta. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ancamannya bagi orang yang ada sifat, dua sifat pada diri dia? Dia sebagai petugas dan gampangan memukul orang tanpa ada unsur kebenaran, atau perempuan yang sifatnya kasiyatun ariyat, dia berpakaian tapi telanjang, atau mailat, yaitu cenderung untuk tidak menjaga harga diri. Kemudian mumilat, mengajak orang lain pula. Kemudian ketika dia masalah kepala dia menggunakan sistemnya penuh onta, bagaimana ancamannya? La yadkhulnal jannah, dia terancam tidak masuk surga. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka itu adalah hasil finish kehidupan kita. Kita di dunia itu hasil finishnya nanti, kalau tidak ke surga, kalau tidak ke neraka. Penentuannya ketika kita hidup di dunia yang singkat ini. Waktu yang singkat ini, jangan sampai kita masuk kepada perbuatan-perbuatan yang itu bisa menyebabkan kita terhalang dari surga. Waktu kita di dunia singkat, akan tetapi meskipun dia singkat, jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang itu bisa menyebabkan kita terhalang untuk masuk surga. Kemudian wala yajidana rihaha, dan dia tidak mendapati, tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, dikarenakan sesungguhnya bau surga tersebut bisa tercium dari jarak sejauh perjalanan sekian dan sekian, tidak disebutkan berapa jauhnya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman, kabar petakut agar kita tidak masuk menyerupai perbuatan ini. Pemahamannya,
ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini, kita berpakaian tetapi kita berpakaian tapi tidak mencakup apa yang disebutkan oleh hadis ini, maka pakaian kita tersebut bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pakaian kita itu para hadirat, di baliknya ada ancaman neraka, di baliknya ada ganjaran imbalan pahala. Apabila kita ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, kita berpakaian syar'i lillahi taala, bukan untuk menampilkan kepada seseorang bahwasanya saya ini sudah hijrah loh, saya ini sudah meninggalkan, akan tetapi kita berpakaian motivasinya lillahi taala, maka pakaian yang kita pakai, pakaian syar'i tersebut bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di pakaian bisa terancam dengan dosa, pada waktu yang sama kita berpakaian itu bisa mendatangkan pahala. Baik, kita baca intisari yang ditulis oleh Syekh Hafizahullah taala. Yang pertama, beliau mengatakan hurmatut tabarruj bi ayyi suratin minaswar, yaitu dilarangnya tabarruj apapun modelnya. Pada pembahasan kitab Syekh Bakar rahimahullah taala anhu, kita telah membahas berkaitan dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Masih ingat ya, tabarruj itu menampakkan aurat yang wajib ditutup, itu namanya tabarruj. Jadi tabarruj tersebut tidak identik dengan berhias. Iya, berhias keluar rumah, dilihat sama seorang, maka ini bagian dari tabarruj. Dan bagian dari tabarruj juga, kata beliau pembahasan kita yang lalu, adalah nampaknya kita sengaja menampakkan aurat kita, maka ini adalah bagian dari tabarruj. Yang kedua, anna mawdu'an libasi minal mawdu'atil khatirah bin nisbati lil mar'ah. Model busana pakaian bagi kaum wanita adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Jika salah, ini permasalahannya di sini. Jika salah, ini adalah bisa terancam penyebab masuk ke dalam neraka tadi, tidak bisa masuk surga. Kemudian mimma yastad'i anna tawalliyahu ihtimaman balighan. Oleh karenanya masalah pakaian ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Karena pakaian tadi itu adalah bisa menyeret seorang wanita ke dalam neraka, bisa terhalang dari surga. Pada waktu yang sama, pakaian tersebut kalau seandainya kita menggunakannya sesuai dengan konsep syar'i, maka ketahuilah itu pun bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna maqsuda min libasil mar'ati bidarajatihil mukhtalifah satru awratiha an a'yunin nas. Bahwasanya fungsi utama pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Ini fungsi utamanya. Kalau seandainya pakaian ini tidak menutup aurat, yang kriteria 3 yang kita sebutkan tadi, maka sejatinya telah hilang fungsi pakaian dalam diri kita. Karena fungsi pakaian intinya adalah menutup aurat. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan anna libasal mar'atil ladzi yufassilul jisma au yashifu anhu au yaksuru an satrihi
yaj'aluha dakhilatan fin nisa'il kasiyatil ariyat. Yang keempat, pakaian yang ketat. Kemudian pakaian yang ketat, kemudian tidak menutupi seluruh aurat. Yang kriteria yang 3 tadi, dia ketat, dia tembus pandang, kemudian dia tersebut adalah tidak menutup aurat, tembus pandang, kemudian ketat, maka ini sejatinya adalah kasiyatun ariyat, yaitu berpakaian tapi telanjang. Yang kelima, yahrumu 'alal mar'ati ayyatasarrufin taqsudu bihi imalata rijali ilaiha fi amrin muharram. Perempuan melakukan suatu tindakan yang maksudnya menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram dia, maka hukumnya terlarang. Yang keenam, tamayulil mar'ati fi misyatiha minal umuril muharramah. Yang keenam, bahwasanya berjalan berlenggak-lenggok itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat, maka jangan difasilitasi, maka jangan dijadikan ajang untuk menilai siapa yang paling bagus lenggak-lenggoknya. Tidak. Karena ini bertentangan dengan syariat, bahwasanya perempuan tersebut, karena perempuan tersebut dieksploitasi sekuat-kuatnya, dijadikan ajang permainan, dijadikan ajang untuk bertanding, dan bahkan dijadikan semuanya berkaitan dengan wanita. Lenggak-lenggoknya pun dinilai. Siapa yang paling tinggi lenggak-lenggoknya, maka dia semakin tinggi dapat nilai. Semakin besar kemungkinan dia sebagai juaranya. Maka syariat di sini melarangnya. Kemudian yang ke-7, anna min dawabiti tasri sya'ri alla yakuna ka asminatil bukhti. Di antara rambu-rambu dalam tata rias rambut wanita adalah hendaknya jangan disanggul ke atas. Disanggul ke bawah boleh berarti? Boleh. Dikepang arah bawah, maka tidak masalah. Akan tetapi disanggul ke atas, dikepang kemudian ke atas arahnya, maka ini adalah model yang dilarang dalam syariat. Kemudian yang ke-8, anna uqubata li hadas sinfi minan nisa hurmani minal jannah wad dukhuli finnar. Hukuman bagi wanita yang memiliki kriteria yang disebutkan di dalam hadis ini, hukumannya adalah terancam tidak masuk surga. Bahaya para hadirat. Kita tahu agar kita tinggalkan. Kita tahu agar kita ajarkan kepada anak perempuan kita. Kita tahu agar kita ajarkan kepada keluarga kita. Kita tahu agar kita ajarkan kepada karib kerabat kita. Jangan sampai pakaian ini, seseorang berpakaian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terancam untuk tidak bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya tidak bisa masuk surga ini? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah dia tidak kekal di dalam neraka. Karena dosa selain syirik besar itu adalah seorang mukmin, seorang muslim yang jatuh ke dalam dosa selain kesyirikan besar, maka akhir kehidupannya adalah di surga. Meskipun sebelum masuk surga, dia tersebut diazab sesuai dengan dosanya. Oh Pak Ustaz, kalau masih bisa aja peluang untuk masuk surga, berarti kan naba'a do Pak Ustaz. Naba'a masuk saketik ke dalam neraka. Endak, neraka tersebut azabnya yang paling ringan itu adalah bongkahan api neraka.
yang mendidih kemudian otak kita. Oleh karenanya kita sebagai muslim dan muslimah sekuat tenaga kita untuk menjauhkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita diseret kepada neraka. Semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Ayo, sekuat tenaga kita berazam dalam diri kita untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret kita ke dalam neraka dan mendekat kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada surga. Karena neraka dan surga itu adalah pasti. Neraka dan surga itu bukan dongeng yang didengungkan oleh sebagian orang. Tidak, neraka dan surga itu pasti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk kezaliman. Adanya surga bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya neraka juga bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang hidup di dunia sekarang ini, ayo kita bertekad kuat sekuat tenaga untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret kita ke dalam neraka. Kalaupun seandainya kita telah jatuh ke dalamnya, ayo cepat segera bangkit, iaitu taubat. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke-14, hati-hati dengan pakaian tapi telanjang. Hati-hati dengan ma'ilat, yaitu cenderung untuk tidak menjaga harga diri. Hati-hati dengan yang namanya sifat mumilat, yaitu mengajarkan keburukan kepada wanita yang lain. Hati-hati berkaitan dengan model rambut. Jangan sampai itu menyerupai punuk onta, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menghalangi seseorang dari surga. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, masih ada ternyata ya. Masih ada faedah yang ke-10 ternyata. Tapi insyaallah kita baca aja, pada udah dijelasin tadi ya. Tapi kita baca yang ke-10. Anna libasal kasi al-ari au tabaruj bi kashfi ba'dil a'dha'il jismi wa mafatinil mar'ati wa zinatiha minal kabair. Sistem, yaitu model berpakaian tapi telanjang, itu adalah bagian dari perbuatan dosa besar yang kini sudah banyak tersebar di kalangan kaum wanita. Ini dosa besar, bukan remeh permasalahannya. Dari mana kita tahu dosa besar? Kaidah yang kita sebutkan, ada ancaman. Apa ancamannya? Yaitu terancam untuk tidak memasuki surga. Yang ke-11, beliau mengatakan, di antara rambu-rambu berbusana bagi wanita adalah hendaknya menutupi aurat. Itu yang pertama kriterianya. Udah kita singgung apa batasan aurat. Yang kedua, tidak tembus pandang. Dan yang ketiga adalah tidak ketat. 3 dia. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-15. Jagalah hijab antara dirimu dengan Rabbmu, kata beliau. Hadis yang ke-15 itu, jagalah hijab antara dirimu dengan Rabbmu. An Abi Malih qala dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Abu Malih mengatakan, suatu ketika sejumlah wanita dari Syam dakhala ala Aisyah, berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu taala anha. Faqalat, kemudian Aisyah ini berkata, mimman antunna, engkau ini siapa, kalian ini siapa? Qulna min ahli Syam. Kami menjawab, yaitu mereka menjawab, kami ini wahai Ummul Mukminin berasal dari negeri Syam. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha kembali mengatakan, la'allakunna minal qurati allati tadkhulu nisa'uha al-hammamat. Apakah kalian berasal dari daerah yang kaum wanitanya biasa masuk ke tempat pemandian umum? Ini Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu mengatakan, apakah kalian wahai wanita itu berasal dari daerah yang mana kaum wanitanya biasa masuk ke tempat pemandian umum? Qulna, mereka menjawab, na'am, iya. Qalat, kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha, tidaklah seseorang wanita melepas pakaiannya di selain rumahnya. Dia melepas pakaian dia tersebut di selain rumahnya. Bagaimana ancamannya? Illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, melainkan hal itu akan merobek, akan mengoyak hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alur kisahnya datang sekumpulan wanita dari Syam ingin bertamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummul Mukminin mengatakan, kalian ini dari mana? Saya ini dari Syam. Kemudian Ummul Mukminin mengatakan lagi, oh ya, kamu dari daerah yang mana perempuannya tersebut mandi di tempat umum ya? Iya, betul. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin menyampaikan, ketahuilah bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah suaminya. Cek apakah adakah kita? Melainkan hal itu akan mengoyak hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat ya, apa maksud pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam ini? Apa maksudnya? Apakah maksudnya betul-betul tidak boleh sama sekali kita menukar pakaian, menanggalkan pakaian di selain rumah suami kita? Baik, kita lihat. Hadzal hadis yadullu ala tahrimi khal'il mar'ati thiyabaha fi ghairi baitiha. Hadis ini memberikan faedah dilarangnya wanita untuk menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya. Wal muradu bidzalika, maksudnya adalah idza khala'at malabisaha fi makanin la ta'man min ayyattali'a 'alaiha rijalun ajanib anha. Apa maksudnya? Idza khala'at malabisaha, apabila dia tersebut melepaskan pakaiannya, fi makanin, pada suatu tempat, la ta'man, yang tidak aman dari penglihatan lelaki yang bukan mahram. Itu yang pertama, tidak aman. Yang kedua,
au kana yukhsha min zalika husulu fitnah, atau dia khawatir terjadi fitnah, au wuqu' fi syai'in muharram, atau terjadi sesuatu hal yang diharamkan. Maka ini maksudnya ya. Apa maksudnya? Dia menanggalkan pakaiannya akan tetapi tidak aman dari laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir akan terjadi fitnah. Yang ketiga, khawatir terjadi perbuatan hal yang diharamkan. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan syarah Al-Munawi tentang hadis ini. Maksudnya apa? Wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, yaitu seseorang wanita yang menanggalkan pakaiannya di luar fi ghairi baiti zawjiha, di selain rumah suaminya. Apa maksudnya? Kinayatun an takashufiha lil ajanib. Itu adalah kinayah, kiasan bagi mereka perempuan yang membuka hijabnya di hadapan laki-laki yang lain. Jadi itu maksudnya ya. Kalau sekiranya seseorang tersebut menanggalkan pakaiannya di luar, akan tetapi selamat dari fitnah di rumah ibu dia, di rumah saudara laki-laki dia, di rumah mertua dia, dia menukar pakaian di situ yang aman dari fitnah, apakah masuk ke dalam larangan hadis? Jawabannya tidak. Baik, kita baca faedah yang ditulis oleh Syekh. Yang pertama adalah beliau mengatakan hurmatu khal'il mar'ati thiyabaha kharija baitiha. Dilarang bagi seorang wanita melepas pakaiannya di luar rumah suaminya. Apa maksudnya tadi? Kalau sekiranya dia sengaja menampakkan untuk lelaki yang bukan mahram, tidak aman dari fitnah, atau khawatir terjadi muncul hal-hal yang diharamkan, khususnya di tempat-tempat umum, kecuali untuk keperluan yang tergolong darurat. Kemudian yang kedua, hurmatut tabarruj was sufur. Beliau berpendapat bahwasanya membuka wajah tersebut saat keluar rumah, beliau berpendapat itu dilarang. Sudah kita berikan isyarat bahwasanya untuk masalah wajah ini memang diperselisihkan oleh ulama. Wajah dan telapak tangan, apakah statusnya aurat atau tidak, ini memang sudah ada khilafnya sejak zaman dahulu. Kemudian yang ketiga, hurmatu dukhuli al-hammamatil ammah. Haramnya memasuki pemandian umum. Jadi boleh wanita berenang? Nah, ini dia. Apabila Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengatakan sibahatu nisa'in ma'a nisa'in wahunna mustatirat bisyabihinna laisa fihi ba'sun. Syekh Abbad hafizahullah mengatakan tidak mengapa para wanita berenang bersama wanita-wanita lain, catatannya selama mereka dalam keadaan tertutup dengan pakaian mereka. Aman dari fitnah berarti aman. Ada lelaki yang melihat? Tidak ada, khusus bagi perempuan semua. Dan semuanya tersebut menutup aurat. Yang dilarang adalah tidak aman dari fitnah. Ada khawatir berbagai macam fitnah akan terjadi atau hal-hal haram akan terjadi. Itu yang dilarang. Yang keempat, beliau mengatakan bolehnya saling mengunjungi antar wanita, khususnya mengunjungi wanita yang Allah karuniakan keutamaan. Karena para hadirat, berkawan sama orang yang baik ini adalah bisa menambah
iman. Jadi ada kawan, kita punya kawan itu adalah orang salihah, tidak masalah kita mengunjungi dia karena untuk mempererat hubungan. Kalaupun sekiranya kita belum bisa baik seperti mereka, akan tetapi kita telah termotivasi minimal untuk bisa sama dia. Oleh karenanya sahabat Umar radhiyallahu taala mengatakan, apabila kalian punya sahabat yang soleh, punya kawan yang baik, maka peganglah ia erat-erat, jangan sampai lepas. Karena para hadirat, kawan itu sejatinya as-sahibu sahib. Kawan itu bisa menarik. Maka jangan jadikan kawan yang ada sama kita menarik kita kepada keburukan. Akan tetapi dekatlah sama kawan yang bisa memotivasi kita ke dalam kebaikan. Oh ya, kawan saya kayak gini ya, tapi saya belum bisa hari ini. Keesokan lihat lagi dia akhlaknya seperti ini, ibadahnya seperti ini. Lihat lagi kita, saya belum bisa juga seperti dia. Sering-sering terlihat kebaikan kawan kita tersebut. Ini bisa memunculkan motivasi untuk berbuat baik. Yang kelima, itu adalah at-tanasuh bainan nisa. Itu adalah anjuran saling menasehati dengan sesama wanita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada wanita Syam ini. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah jangan lepas pakaianmu ini di selain rumah suamimu. Ini nasihat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha kepada wanita yang datang kepadanya dari Syam. Karena nasihat ini adalah ad-dinun nasihah, agama tersebut adalah nasihat. Kemudian yang keenam adalah tahdzirul mar'ati akhawatiha minal munkarati syai'ah fil mujtama'at. Anjuran untuk mengingatkan sesama muslimah. Sesama muslimah ini adalah bersaudara tentang kemungkaran yang sudah dianggap biasa di tengah masyarakat. Kalau kita punya ilmu, kita ingatkan. Kalau kita belum punya ilmu, mungkin bisa diberikan artikel yang berkaitan dengannya, atau mungkin ada buku yang membahas tentangnya. Maka ini adalah bagian dari bentuk mengingatkan dalam kebaikan. Yang ketujuh, beliau mengatakan mutaba'atul mar'ati da'iyah li ahwalin nisa al-muslimin fil alam yu'inuha ala tashihi masarihinna. Kita update terhadap kondisi sosial kaum wanita di tempat lain akan bisa membantu untuk melakukan nasihat pelurusan. Bagaimana bisa terjadi nasihat? Kalau kita tahu kondisinya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat setelah dia tahu kondisi ahli Syam, penduduk Syam, yang mana perempuannya tersebut suka melepas pakaian di luar rumah suaminya. Sehingganya Ummul Mukminin Aisyah tahu kondisi mereka, kemudian Ummul Mukminin memberikan nasihat. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Taala, ini hadis yang ke-15, yaitu tadi kita simpulkan bahwasanya jagalah hijab antara dirimu dengan Rabbmu. Bagaimana? Jangan membuka pakaian di luar rumah suami kita. Apabila catatannya tidak aman dari fitnah, dari penglihatan laki-laki, tidak aman dari hal-hal yang diharamkan, maka ini termasuk ke dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-15, yaitu hadis yang ke-15. Beliau mengatakan, hafizi ala satril ladzi bainaki wa baina rabbiki. Sudah ya. Hadis, mohon maaf, hadis yang ke-16. Kita lanjutkan.
la takshifi an qadamaiki aw saqaiki bihujjatin najasatil ardi. Kemudian beliau mengatakan la takshifi an qadamaiki, wahai perempuan, jangan dinampakkan tumitmu, aw saqaiki atau betismu, bihujjati najasatil ardi, dengan alasan ada najis di tanah sehingga kita tidak menutup tumit. Ini alasannya. Jangan. Beliau mengatakan, membawakan hadis dari an ummi waladin li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Aufin annaha sa'alat umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dari Ummu Walad. Siapa itu Ummu Walad? Wanita bekas budak yang dinikahi, itu milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Sa'alat Umma Salamah, ia bertanya kepada Ummu Salamah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Ummu Salamah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, katanya, inni imra'atun utilu zaili, saya sering mengenakan pakaian yang menjulur ke bawah kaki, wa amshi fil makani al-qadhir, dan aku berjalan di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, jadi dia mengeluhkan apa? Bahwasanya dia mengenakan baju yang menjulur ke bawah mata kaki dan tanah tersebut kotor. Bagaimana solusinya? Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu, tanah yang mengenai pakaian setelah kotoran itu menjadi penyuci baginya. Jadi jangan khawatir. Jadi ringkasan nasihat Ummu Salamah berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu adalah melewati batas mata kaki, jangan khawatir terhadap najis. Apa masalahnya? Dikarenakan tanah tersebut bisa menjadi penyuci sekaligus. Ini maksudnya ya. Tanah tersebut bisa menjadi penyuci sekaligus. Baik, kita lihat faedahnya. Anna min dawabiti libasil mar'ati ayyakuna tawilan yasturu al-qadamain. Ini yang pertama. Bahwasanya ukuran panjang pakaian kaum wanita hendaknya menutupi kedua telapak kaki. Jadi pakaian tersebut menutupi kedua telapak kaki. Kalau khawatir dengan najis bagaimana Pak Ustadz? Sudah ada jawabannya. Apa jawabannya? Tanah tersebut menjadi penyuci sekaligus. Yang kedua, anna satra al-qadamaini bi'italati dhaili yadullu ala wujubi satri baqil jasadi min babil aula. Bahwasanya sahabiat yang menutup mata kaki tersebut dengan memanjangkan pakaiannya, ini menunjukkan bahwasanya selain telapak kaki tersebut lebih utama untuk ditutupi. Apa maksudnya? Maksudnya begini, beliau ingin menegaskan bahwasanya wajah tersebut adalah wajib untuk ditutupi. Yang tumit saja itu wajib ditutupi, apalagi wajah. Ini pendalilan beliau ya. Mana kira-kira yang lebih terfitnah seseorang, dengan wajah atau dengan telapak kaki? Jawabannya dengan wajah. Sekiranya tumit tersebut wajib untuk ditutupi
apalagi wajah yang itu menjadi sumber kecantikan, yang menjadi sumber keindahan. Yang tumit saja wajib, apalagi wajah. Ini pendalilan beliau ya. Tapi sekali lagi bahwasanya telah kita singgung tadi, masalah wajah dan telapak tangan ini memang ada khilafnya. Kemudian yang ketiga adalah anna ta'adzura binajasatil ardi la yubihu lil mar'ati an taqsura min zaili thawbiha bima yadhharu al qadamaini halal mashi au yadhharu saqain. Alasan bahwasanya alasan khawatir terkena najis itu adalah tidak diterima. Alasan dia mengangkat pakaian dia melebihi mata kaki dia dengan alasan bahwasanya khawatir akan terkena najis, itu alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Dikarenakan sudah kita sebutkan rahasianya tadi apa? Rahasianya tanah tersebut penyuci sekaligus. Yang keempat, anna murura zaili thawbil mar'ati 'alal ardin najisah yutahhiruhu mururuhu 'alal ardi tahhir ba'dahu. Yang keempat, ujung pakaian yang mengenai tanah, ini ujung pakaian yang mengenai tanah memungkinkan terkena najis. Jadi pakaian tersebut terkena najis, anggaplah terkena najis. Maka tanah yang suci, kemudian tanah yang suci berikutnya yang mengenai ujung pakaian yang terkena najis tersebut akan mensucikan pakaian tadi. Ini sudah kita itu juga. Yang keenam, annal wajiba 'alal mar'ati an tastafsira an amri diniha wa tas'alu amma yuhika fi nafsiha. Bahwasanya seseorang muslimah itu berkewajiban bertanya tentang urusan agama dan mencari penjelasan. Bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang mengganjal di hati kita sebagai muslimah, maka dianjurkan untuk bertanya kepada ahlinya. Seperti kisah ini, ada hal yang mengganjal enggak pada diri dia? Ada apa yang mengganjal? Kayaknya kalau saya memanjangkan pakaian ini terus-terusan, tanah ini bisa terkena najis. Bagaimana ya solusinya? Saya bertanyalah. Kemudian jawabannya apa? Tidak masalah, karena tanah tersebut yang suci bisa mensucikan sekaligus. Yang terakhir adalah pentingnya keberadaan seorang wanita yang memahami berbagai persoalan hukum dan masalah kewanitaan agar bisa menjadi rujukan dan tempat konsultasi. Jadinya memang penting ada beberapa orang muslimah yang tahu hukum agama, sehingga kalau berkaitan ada seseorang muslimah lain yang ingin bertanya, dia bisa menyebutkan permasalahan dia kepada wanita lain yang lebih berilmu. Dan ini lebih leluasa ketimbang bertanya kepada laki. Terkadang ada hal-hal yang mungkin itu sangat sensitif untuk disebutkan, akan tetapi kepada perempuan, sesama perempuan yang lebih alim, itu bisa jadi lebih legowo dia menyebutkan permasalahan yang ia hadapi. Itu yang hadis yang ke-16, bahwasanya jangan khawatir dengan masalah najis yang ada di tanah. Jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Dikarenakan pada waktu yang sama tanah tersebut bisa menjadi penyuci bagi pakaian yang terkena najis tadi. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir kita lihat itu hadis yang ke-17. Lelaki beliau mengatakan, jamalu wajhiki la yuqarin bi jamali qadamaiki
warrajulu yaftinu biqadamiki fakaifa biwajhiki. Beliau mengatakan lelaki bisa terfitnah meski hanya dengan kedua kakimu, apalagi dengan wajahmu. Ini hati-hati. Lelaki bisa terfitnah meskipun itu dengan kedua kakimu, apalagi dengan wajahmu, kata Syekh hafizahullah taala. Kita baca hadis yang terakhir ini ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dikarenakan sombong, ini bahasanya isbal ya, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, fa kaifa yasna'un nisa bidhuyulihinna, lalu apa yang harus dilakukan oleh kaum wanita dengan kain yang bahkan melewati telapak kaki mereka? Taib, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seolah-olah umum. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Seolah-olah hadis ini berlaku juga untuk wanita. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, pakaian kami kan melewati batas mata kaki. Beliau mengatakan, qala fayurkhina shibran. Rasulullah mengatakan hendaknya ia melebihkan sejengkal saja. Jadi dilebihkan dari kaki sejengkal. Ummu Salamah berkata, kemudian beliau mengatakan, idza tankashifu aqdamuhunna, wahai Rasulullah, kalau seandainya masih kelihatan, qala fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaih. Beliau mengatakan, kalau begitu hendaknya mereka memanjangkan sehasta dan jangan lebih dari itu. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa maksimal batasannya? Yang maksimal batasannya? Maksimal batasannya adalah 1 hasta. Sejengkal boleh, akan tetapi maksimalnya adalah 1 hasta. Tapi kita baca intisarinya. Hurmatu italati thawbi asfalil ka'bain innama huwa hukmun ala rijal dunan nisa. Larangan isbal ini hanya untuk laki-laki. Adapun perempuan berlaku hukum isbal? Jawabannya tidak, bahkan wajib dia untuk menutupi kakinya. Kenapa? Karena kaki ini adalah bagian dari aurat. Yang kedua, anna satral qadamaini kana mustaqiran inda sahabiyat, bahwasanya menutup kedua kaki sudah menjadi kebiasaan sahabiat. Sebelum ada hadis ini, para hadirat, itu para sahabiat sudah terbiasa menutup kedua kakinya, sehingganya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang di bawah mata kaki itu terancam bahwasanya Allah tidak akan melihat kepadanya, Rasulullah, bagaimana dengan kami? Padahal kami sudah terbiasa kaki kami ini tertutup pakaian. Ini membuktikan bahwasanya kebiasaan sahabat itu menutup kakinya. Yang kelima, ini berkaitan dengan trennya zaman sekarang. Perbuatan yang dilakukan oleh sebagian para pengantin wanita dengan memanjangkan ujung bawah pakaiannya. Berapa mungkin jarak panjangnya? Mungkin bisa di 3 meter ada. Lebarnya yang di bawah itu ya.
Taib. Nabi SAW mengatakan berapa tadi maksimal? 1 hasta. Maka ini menyelisih hadis Nabi. Dan dipakainya para hadirat hanya ketika pesta saja. Pengantinnya setelah lepas pengantin, maka pakaian dia tersebut bahkan di atas mata kakinya. Yang kelima, yang keenam, teladan dari para sahabiat yang selalu menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat. Masya Allah ya. Maka sahabiat inilah kita jadikan tauladan bagaimana mereka tersebut selalu menutup aurat mereka. Yang ketujuh, bolehnya seseorang wanita menanyakan berbagai masalah agama yang dihadapinya kepada lelaki. Catatannya, lelaki ini berilmu, itu catatannya. Yang kedua, lelaki ini menjaga kehormatan diri. Apa kriteria lelaki yang boleh ditanyai oleh perempuan? Catatannya, punya ilmu. Yang kedua, lelaki ini menjaga kehormatan dirinya. Kalau bahasa itunya tidak genit. Yang kedelapan, menampakkan kedua kaki kepada lelaki yang bukan mahram adalah perbuatan yang dilarang. Dikarenakan kaki ini adalah bagian dari aurat. Kalau kakinya tidak ditutupi, maka masuk apa para hadirat? Masuk khasiat ariyat. Apa itu khasiat ariyat? Berpakaian tetapi dihukumi telanjang. Apa ancamannya? Ancamannya khawatir tidak bisa masuk surga. Taib. Yang kesembilan, kedua kaki wanita termasuk yang berpotensi menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Padahal itu bukan menjadi ukuran kecantikan seorang wanita. Kata Syekh Hafizahullah, apakah cantiknya perempuan dilihat di kaki dia? Jawabannya tidak. Standar kecantikannya apa? Pada wajahnya. Syariat memerintahkan kedua kaki wanita agar ditutupi. Maka menutupi wajah, menutupi kedua telapak tangan, menutupi lengan, menutupi betis, leher dan anggota tubuh lainnya tentu lebih wajiblah lagi. Beliau memberikan bahwasanya yang kaki perempuan tersebut bukan sumber kecantikan, kata Syekh. Yang menjadi sumber kecantikan itu adalah apa? Wajah. Apabila kaki yang bukan merupakan sumber kecantikan itu wajib ditutupi, apalagi wajah. Ini beliau ingin mengkiaskan demikian. Yang ke-10, yang terakhir, melebihkan pakaian dari kadar yang diperbolehkan karena sombong termasuk dosa. Catatannya karena sombong, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Termasuk perbuatan sombong adalah rasa bangga dalam diri. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hadis yang ke-17 dulu ya, bahwasanya kita sebagai seorang perempuan itu juga disuruh untuk menutup kaki, karena kaki ini adalah bagian dari aurat. Jangan khawatir dengan masalah najisnya tanah. Kenapa? Karena tanah tersebut menjadi penyuci setelahnya. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan hadis yang kita pelajari hari ini. Hadis yang ke-14 itu hati-hati dengan khasiat ariyat. Hati-hati dengan berpakaian tapi telanjang. Ada 3 kategorinya tadi ya. Hati-hati dengan ma'ilat, hati-hati dengan mumilat, hati-hati dengan ketika kita masalah rambut jangan sampai menyerupai punuk onta. Itu hadis yang ke-14.
Hadis yang ke-15 berkaitan dengan jangan sembarangan untuk membuka pakaian, karena ini sejatinya adalah kita sedang merobek, mengoyak hijab kita antara Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-16 bahwasanya, dan hadis yang ke-17, perempuan tersebut diwajibkan untuk menutup kakinya dengan cara apa? Dengan cara memanjangkan pakaiannya sejengkal dan maksimalnya adalah 1 hasta. Semoga kajian hadis kita ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani tersebut itu berada di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.